Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting, dimana ini tuh requestan dari bunda. Ntar aku sematkan aja di layar ya teman-teman. Nah, jadi ini beda bukunya dari yang biasa aku pakai buat budgeting aku sebelum-sebelumnya. Ini tuh buku khusus kayak alokasi gaji. Ini rata-rata requestan teman-teman dari TikTok ya. Insya Allah kalau aku bisa ya aku buatin gitu. Dan aku selalu disclaimer ya teman-teman, ini tuh hanya sekedar sharing ataupun contoh, karena di setiap keluarga tempat tinggal itu sangat berbeda ya, bahan-bahan pokoknya atau wifi, listrik, belanja apapun itu pasti setiap daerah itu berbeda teman-teman. Dan di sini aku ada beberapa poin yang udah dicantumin sama bundanya, dan aku buat juga yang sudah cantumkan, dan sisanya aku sekiranya aja ini bakal cocok untuk metode yang aku buat gitu ya. Jika yang aku buat ini cocok dengan kondisi ekonomi teman-teman ataupun bunda yang request, ini boleh dicontoh ya. Dan jika ini tidak cocok dengan kondisi, boleh gunakan metode yang lain yang teman-teman sekiranya bakal cocok dengan kondisi ekonomi keuangan teman-teman. Dan dengan perbedaan pendapat ini, semoga kita tetap bisa saling menghargai ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kondisi keluarga itu ada suami istri dan 2 orang anak. Satunya masih SD dan satunya lagi 2 tahun ya. Untuk metode persentase, di sini aku gunakan 90% berbanding 5% dan 5%. Untuk living atau kebutuhan itu aku buat 90%. 540.000 kita kalikan dulu ke 90%. Hasilnya 486.000 ya teman-teman. Di sini aku buat dulu poin-poin yang udah bunda cantumkan dan beberapa yang aku tambahkan juga ya. Untuk poin yang pertama ada SPP itu 20.000, arisan per minggu 90.000, dan beras 68.000. Kalau satu bulannya itu 270.000. 270.000 ini dibagi 4 hasilnya 67.500. Jadi kita bulatkan aja ke 68.000 ya teman-teman. Oke, lanjut untuk Pampers. Ini di sini ada bundanya bilang satu bal itu 50.000 untuk 2 minggu. Berarti per minggunya itu ada 25.000 yang harus disisihkan ya. Oh ya, sebelum minta maaf ya teman-teman, banyak suara motor ataupun yang lewat karena ini udah jam pulang sekolah anak SMP dekat rumahku, jadi lumayan bising, maaf ya teman-teman. Untuk belanja bulanannya di sini per minggunya aku sisihkan 50.000 karena satu bulannya aku buat 200.000, dan 200.000 dibagi 4 sama dengan 50.000 ya yang harus disisihkan. Oke, lanjut untuk belanja mingguan, ini aku buat 100.000 per minggunya. Listrik ini 150.000 satu bulan. 150.000 dibagi 4 itu sama dengan 37.500 per minggu yang harus disisihkan ya. Lanjut untuk bensin, di sini aku buat 45.500. Kuota 20.000 dan jajan anak 30.000 ya teman-teman untuk satu minggu. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi kalau misalnya ada nominal yang tidak cocok untuk teman-teman itu bisa diganti ataupun kategorinya bisa diganti juga. Di sini aku mau hitung ulang lagi total dari semua poin-poin ini apakah sudah sesuai jumlahnya dengan hasil dari living 90%. Nah, ini 486.000 sesuai ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saving ini aku buat 5%. Kita hitung lagi, 5% dari 540.000 itu adalah 27.000 ya teman-teman. Nah, saving ini aku buat untuk tabungan. Jadi tabungannya ini
sebesar 27.000 per minggunya. Jadi kalau misalnya dikali 27 dikali 4, itu hasilnya adalah 108.000 per bulan yang bisa dikumpulkan ya. Menabung itu banyak sekali caranya ya teman-teman, dengan metode apapun juga bisa. Dan ini salah satu cara menabung dari gajian langsung disisihkan gitu ya teman-teman. Walaupun sedikit, hanya 27.000 per minggunya, tapi kalau kita kalikan sebulan bisa 108.000 per bulannya. Menabung juga bisa dari sisa uang belanja ya teman-teman, atau sisa uang listrik, bensin, atau apapun itu kita bisa tabung ya teman-teman. Ada beberapa tabungan aku yang aku buat dari sisa uang belanja atau profit jualan gitu ya teman. Contohnya sinking fund dan saving challenge 2.000, 5.000, 10.000 ataupun 20.000 ya teman-teman. Jadi di beberapa video aku sebelum ini ataupun playlist aku yang sinking fund dan saving challenge itu rata-rata tabungannya uangnya itu dari sisa uang belanja. Walaupun sisanya receh, tapi kalau kita kumpulkan pasti insya Allah bakalan banyak juga ya teman-teman, dan itu sangat berguna sekali buat kita yang pendapatannya itu nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi berapapun yang ada kita bisa tabung juga. Oh ya, ini tadi udah terlalu jauh, aku lupa bilang untuk giving 5% atau memberi itu bisa sedekah atau sosial 27.000 ya teman-teman. Jadi seberapapun penghasilan kita, usahakan disisihkan untuk sedekah ya teman-teman, berapapun itu, yang penting kita ikhlas ya. Dan ini 27.000 per minggu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu bisa 108.000, entah itu untuk sedekah ataupun sosial, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Mungkin dalam 1 bulan tuh ada yang ulang tahun atau pesta, jadi sosial itu bisa digunakan untuk ya mengisi amplop biasanya ataupun hadiah gitu. Dan di sini ada catatan ataupun saran dari aku, kalau bisa cari penghasilan tambahan ya teman-teman, atau memasak aja untuk bekal anak-anak agar lebih hemat dan kurangi membeli makanan dari luar ya. Dan ini tadi udah dijumlahin ya teman-teman, untuk living, saving, giving itu pas hasilnya 540.000 ya per minggunya. Oke, jadi ini udah selesai untuk alokasi gaji per minggu 540.000 ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya buat bunda yang request dan teman-teman yang lainnya. Jikalau ada perbedaan pendapat, teman-teman bisa menggunakan metode yang lain ya. Jadi di sini aku hanya sekedar sharing aja ya teman-teman. Yang baiknya boleh diambil, boleh ditiru, dan yang tidak baiknya itu tidak usah ditiru ya teman-teman. Oke, segini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis ya teman-teman. See you in my next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.